Di dunia, sudah berapa banyak tempat-tempat yang telah menjadi saksi bisu suatu tindakan kejahatan? Andai tempat-tempat itu bisa bicara, maka tidak akan ada korban yang tidak terungkap, pelaku yang tidak tertangkap, dan tidak akan pernah ada kasus buntu atau kasus dingin. Seperti satu kasus yang akan saya ceritakan pada video kali ini, yang mana pihak berwenang telah bekerja keras untuk mengungkapnya selama puluhan tahun, dan ketika kasus ini terungkap, sang pelaku sudah tidak bisa lagi untuk diadili. Allenstown merupakan sebuah kota kecil di negara bagian New Hampshire yang terletak di bagian timur laut Amerika Serikat. Lebih dari setengah bagian wilayah Allenstown ditutupi daerah Bear Brook State Park yang memiliki luas lebih dari 10.000 hektar. Bear Brook merupakan salah satu taman negara bagian terbesar yang terletak di kawasan New Hampshire. Bear Brook memiliki lokasi untuk perkemahan, area piknik, jalur pendakian sepanjang 40 mil. Di situ, para pemburu juga sering berburu rusa liar. Jumlah penduduk Allenstown tidak banyak, hanya sekitar 4.000 jiwa. Hal tersebut membuat mereka saling mengenal satu sama lain dan hidup damai. Namun, kedamaian mereka terusik oleh satu kejadian di musim gugur tahun 1985. Pada tanggal 10 November tahun 1985, sekelompok orang sedang berburu rusa di kawasan Bear Brook State Park. Ketika sedang berburu, seorang pemburu secara tidak sengaja melihat sebuah kaki mencuat dari dalam sebuah plastik yang berada di dalam sebuah barel logam besar berkapasitas 55 galon. Barel tersebut berada di sebuah properti pribadi di perbatasan Bear Brook, di dekat puing-puing di mana di lokasi tersebut pernah berdiri sebuah toko dengan apartemen kecil namun terbakar pada bulan Juli tahun 1983, yang kemudian tempat itu ditinggalkan oleh sang pemilik. Kemudian, mereka pun melaporkan penemuan tersebut kepada polisi daerah Allenstown. Tidak ada identitas yang ditemukan di lokasi, karena pada tahun 1985 wilayah New Hampshire belum memiliki kantor pemeriksaan medis sendiri. Kemudian sisa-sisa kerangka tersebut diterbangkan ke negara bagian Maine, Amerika Serikat untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa di dalam barel tersebut terdapat dua sisa-sisa mayat yang hampir semua bagian tubuhnya sudah menjadi kerangka. Keduanya berjenis kelamin perempuan. Korban pertama diperkirakan adalah seorang perempuan berusia sekitar 23 sampai 33 tahun. Rambut keriting ikal dan diperkirakan memiliki tinggi 157 sampai 170 cm. Sementara itu, korban kedua merupakan bocah perempuan yang diperkirakan berusia sekitar 8 sampai 10 tahun, dengan struktur dua gigi depan yang bercelah. Berdasarkan bentuk kerangka kepala dan susunan gigi kedua korban, para penyidik membuat sketsa wajah korban dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Penyidik juga menemukan sebuah fakta bahwa keduanya meninggal akibat dipukuli secara brutal hingga menghembuskan nafas terakhir. Mereka diperkirakan dibunuh antara kurun waktu tahun 1977 hingga awal tahun 1980. New Hampshire State Police juga melakukan pemeriksaan terhadap data-data orang hilang yang masuk. Namun anehnya mereka tidak menemukan satupun laporan kehilangan orang dengan ciri-ciri seperti korban. Bahkan setelah sketsa wajah korban disebarluaskan,
Tidak ada satupun yang mengenali kedua orang korban, ditambah teknologi DNA yang belum berkembang pada tahun 1985 membuat kasus tersebut mengalami kebuntuan. Kemudian pihak berwenang memakamkan kedua korban dalam satu liang lahat di pemakaman Saint John the Baptist di Allenstown. Batu nisan mereka bertuliskan, "Di sini terletak sisa-sisa manusia yang hanya diketahui oleh Tuhan dari seorang wanita berusia 23 sampai 33 tahun dan seorang anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun. Tubuh mereka yang terbunuh dikuburkan. Ditemukan pada tanggal 10 November tahun 1985 di Taman Negara bagian Bear Brook. Semoga jiwa mereka menemukan kedamaian dalam kasih sayang Tuhan." Di bagian kiri bawah batu nisan juga terukir gambar seorang wanita dengan seorang anak perempuan yang bergandengan tangan. Setelah 15 tahun berlalu pada tanggal 9 Mei tahun 2000, seorang detektif polisi yang sedang menyisir wilayah Bear Brook State Park kembali menemukan sebuah barel dengan ukuran yang sama seperti tahun 1985. Di dalam barel tersebut ditemukan dua kerangka manusia, yaitu kerangka dua bocah perempuan. Korban pertama diidentifikasi sebagai seorang anak perempuan yang berusia 2 hingga 4 tahun. Memiliki rambut bergelombang coklat dan gigi berlebih yang mencolok. Korban kedua berusia antara 1 hingga 3 tahun, memiliki celah besar antara dua gigi depannya dan rambut pirang halus. Penyidik percaya bahwa keempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, yaitu antara kurun waktu 1977 hingga awal 1980. Barel tersebut tidak ditemukan dalam waktu yang bersamaan sebab lokasi antar barel berjarak ratusan kilometer. Dr. Angela Williamson, yang memimpin tim identifikasi korban dan para ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap DNA para korban menyimpulkan bahwa wanita yang berusia 23 sampai 33 tahun memiliki hubungan darah dengan korban anak ke-1 dan anak ketiga. Menurut mereka berkemungkinan perempuan itu ibu dari kedua anak tersebut, sedangkan anak tengah tidak ditemukan adanya hubungan darah dengan ketiganya. Kim Fallon, seorang penyelidik forensik dari kantor pemeriksa medis negara bagian yang telah membantu kasus ini, mengatakan para korban tampak seperti orang Kaukasia, meskipun mereka memiliki beberapa ciri gigi yang mirip dengan yang ditemukan pada populasi penduduk asli Amerika. Sersan Joe Ebet dari Unit Kejahatan Besar Polisi Negara Bagian, yang terlibat dalam penyelidikan, mengatakan pihak berwenang masih belum tahu apakah para korban tinggal di New Hampshire pada saat pembunuhan. Tapi tidak satu pun orang yang datang untuk mengkonfirmasi kalau mereka mengenal salah satu korban, walaupun polisi telah memperbaharui sketsa wajah korban setiap tahun. Setelah penyelidikan yang panjang, pada tanggal 6 Juni tahun 2019, penyidik New Hampshire mengungkap identitas 3 korban. DNA para korban telah terhubung dengan pihak keluarganya melalui database silsilah DNA. Korban adalah Marlies Elizabeth Honeychurch dan 2 putrinya. Marlies Elizabeth Honeychurch lahir di Connecticut pada tanggal 28 Januari tahun 1954. Dia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Pada tahun 1961 orang tua Marlies bercerai. Marlies dan kakak perempuannya ikut tinggal bersama ayahnya di Connecticut. Sementara ibu dan 3 adiknya tinggal di California. Pernikahan pertamanya pada tanggal 12 Juni tahun 1971 di Las Vegas, Nevada. Kemudian pada tanggal 6 Desember tahun 1971 putri pertamanya lahir,
diberi nama Mary Elizabeth Vaughn. Pada bulan Februari tahun 1974 Marlis bercerai dengan ayah Mary. Kemudian pada bulan September tahun 1974 Marlis menikah lagi dengan suami keduanya di Los Angeles, California. Putri kedua Marlis, Sarah Lynn McWhorter, lahir pada tanggal 13 Desember tahun 1977. Tahun 1978 Marlis bercerai dengan ayah Sarah setelah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Robert Bob Evans. Marlis terakhir terlihat oleh keluarganya pada tahun 1978 di California, di mana dia bertengkar dengan ibunya karena keluarganya tidak menyetujui hubungannya dengan Bob. Sejak saat itu Marlis memutuskan hubungan dengan keluarganya. Dia membawa kedua anaknya untuk tinggal bersama Bob Evans. Kemudian Marlis mengganti identitasnya menjadi Elizabeth Evans, karena Bob Evans mendaftarkan nama ini dalam dokumen hukum sebagai pasangannya pada Februari dan Mei tahun 1980 di Manchester, New Hampshire. Berdasarkan hasil penyelidikan, Marlis telah menggunakan nama tengahnya dan memakai nama Bob Evans di belakang namanya. Bob Evans diyakini sebagai tersangka yang membunuh keempat orang korban. Informasi forensik lainnya menunjukkan bahwa Marlis dan anak-anak itu tinggal bersama di Amerika Serikat bagian timur laut antara 2 sampai 3 bulan sebelum kematian mereka. Sedangkan, anak yang tidak diketahui identitasnya merupakan anak kandung Bob Evans dari wanita yang berbeda dan ibunya tidak pernah diketahui keberadaannya. Apa masih hidup atau telah dibunuh juga? Ternyata Robert Bob Evans bukanlah nama asli dari laki-laki yang menjadi kekasih dari Marlis. Nama aslinya adalah Terence Peder Rasmussen. Terence Peder Rasmussen lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1943 di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di Arizona dan pendidikan terakhirnya di North High School di Phoenix pada tahun 1960. Rasmussen mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1961. Kemudian dia diberhentikan pada tahun 1967. Setelah itu dia pindah ke Hawaii dan bekerja di toko sepatu milik orang tuanya. Rasmussen menikah pada tanggal 20 Juli tahun 1968 di Hawaii. Dari pernikahan itu Rasmussen memiliki 4 orang anak. Lalu mereka pindah ke Phoenix dan Redwood City, California. Pada tahun 1975 Rasmussen ditangkap polisi karena melakukan penyerangan. Kemudian Rasmussen bercerai dengan istrinya pada tahun 1978 dan hak asuh keempat orang anaknya jatuh ke tangan istrinya. Sejak saat itu Rasmussen tidak pernah lagi menemui anak-anaknya. Rasmussen tinggal di sejumlah negara bagian seperti Arizona, Colorado, Idaho, Virginia, Texas, Ohio, Oregon, Hawaii, dan California. Dia menetap di New Hampshire sekitar akhir 1970-an. Dia biasanya bekerja sebagai teknisi listrik untuk perusahaan minyak dan gas. Saat tinggal di Manchester, New Hampshire, Rasmussen memakai nama palsu Robert Bob Evans dan bekerja di Waumbec Mill sebagai kepala teknisi listrik. Sepanjang tahun 1980, dia pernah ditangkap polisi sebanyak 3 kali di Manchester karena pemalsuan cek, pencurian, dan pencurian arus listrik. Pada penangkapan di bulan Februari dan Mei tahun 1980 dia mendaftarkan nama Elizabeth Evans sebagai pasangannya dalam dokumen penangkapan.
Namun pada penangkapan di bulan Oktober tahun 1980 dia tidak mencantumkan nama pasangannya. Diperkirakan Marlies telah terbunuh di antara bulan-bulan tersebut. Pembunuhan Bear Brook adalah kasus pembunuhan kedua Rasmussen yang dapat diidentifikasi oleh penyidik. Polisi meyakini mereka dibunuh antara tahun 1977 sampai awal tahun 1980, sebab pada tahun 1981 Rasmussen telah berkencan dengan Dennis Baudin. Dennis Baudin berusia 23 tahun, terakhir terlihat oleh keluarganya pada tanggal 26 November tahun 1981 di Goffstown. Tak lama setelah itu, keluarganya menemukan bahwa Dennis tiba-tiba meninggalkan apartemennya di Manchester bersama pacarnya Bob Evans dan bayi perempuannya yang berusia 6 bulan. Dennis tidak dilaporkan sebagai orang hilang ketika dia pergi. Saat itu keluarga Dennis mengira mereka pindah secara wajar. Antara 1984 dan 1986, Rasmussen tinggal di Los Angeles, California, menggunakan nama palsu Curtis Mayo Kimball, bersama gadis berusia 5 tahun bernama Lisa, yang dia katakan adalah putrinya. Dia mengatakan ibu Lisa sudah meninggal. Tetapi Rasmussen memberikan laporan yang berbeda-beda tentang bagaimana ibu Lisa meninggal. Pada musim panas tahun 1985 Rasmussen meninggalkan Lisa, dan dia ditangkap atas penelantaran anak tersebut. Kemudian Lisa diadopsi oleh keluarga lain. Pada tahun 2000, Rasmussen berkencan dengan Enson Pamela Jun, seorang imigran Korea, di Richmond, California. Enson Jun adalah seorang ahli kimia untuk sebuah perusahaan biotek bernama Syntex. Dia tidak hanya pintar tetapi juga artistik. Pada bulan Desember tahun 1999, Enson memperkenalkan kepada keluarganya pacar barunya yang bernama Larry Vanner, seorang teknisi listrik. Kemudian mereka tinggal bersama di Richmond, California. Namun, teman-teman dan keluarganya merasa aneh dengan sifat Enson Jun. Semenjak berhubungan dengan Larry, Enson berubah menjadi sosok yang pendiam dan perlahan-lahan mulai mengisolasi diri dari orang-orang terdekatnya. Padahal itu bukanlah sifat asli Enson. Dan pada bulan Juni tahun 2002 dia tiba-tiba memutuskan kontak dengan semua orang. Setiap kali mereka datang ke rumah Enson, yang membukakan pintu adalah Larry. Ketika ditanya tentang kabar dan keberadaan Enson, Larry selalu mengatakan bahwa Enson baik-baik saja dan tidak sedang di rumah atau dia keluar kota untuk memeriksa properti lain, dan alasan lainnya. Namun, pada akhirnya, salah satu teman Enson melapor kepada polisi bahwa Enson telah menghilang. Dari hasil penyelidikan, polisi melacak transaksi rekening Enson di sebuah ATM. Ketika dicek CCTV, ternyata yang melakukan transaksi adalah Larry Vanner. Kemudian polisi menjemput Larry untuk diminta keterangannya tentang keberadaan Enson. Kepada polisi dia mengatakan jika Enson telah pergi meninggalkannya. Ketika polisi memasukkan sidik jari Larry ke dalam sistem, penyelidik menemukan bahwa dia dicari atas pelanggaran pembebasan bersyarat dengan nama Robert Bob Evans. Selanjutnya dikaitkan dengan kasus penelantaran anak dengan nama Curtis Kimball dan juga sebagai Gordon Jensen. Hal tersebut membuat penyidik yakin kalau Larry bukanlah orang sembarangan. Para penyelidik kemudian meminta pengadilan untuk menurunkan surat perintah penggeledahan untuk rumah Larry. Ketika melakukan penyusuran di dalam rumah, polisi menemukan tubuh Enson telah terbunuh dan dimutilasi di ruangan bawah tanah rumahnya.
jasad Enson juga ditumpuk dengan pasir dan kotoran kucing yang dibeli oleh Larry di toko hewan. Tujuannya untuk menyamarkan bau busuk dari jasad Enson. Itulah kasus pembunuhan pertama Rasmussen yang diidentifikasi oleh polisi. Tapi saat itu dia diadili atas nama Robert Bob Evans dan dia mengaku bersalah atas pembunuhan Enson Jun dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Robert Bob Evans meninggal dunia di penjara pada tahun 2010. Mulai tahun 2003, pihak berwenang mulai mencoba mengidentifikasi Lisa. Polisi telah mencurigai bahwa Rasmussen bukanlah ayahnya. Pada tahun 2014, mereka memasukkan DNA-nya ke dalam database online untuk menghubungkannya dengan kerabat biologisnya. Pada tahun 2016, database menghubungkannya dengan sepupu Dennis Baudin, dan Lisa dapat mengonfirmasi bahwa dia adalah putri Dennis Baudin dan nama aslinya adalah Dawn. Tapi, dia tidak memiliki ingatan tentang ibunya. Penyelidik yakin bahwa Dennis Baudin telah dibunuh ketika Lisa masih kecil walaupun jasadnya tidak pernah ditemukan. Identitas asli Terence Peder Rasmussen baru terungkap pada tahun 2017. Hal tersebut terungkap ketika database silsilah DNA menghubungkannya dengan anak dari pernikahan pertamanya. Dia tidak pernah diadili untuk pembunuhan Bear Brook, karena pada saat kasus terungkap dia telah meninggal, dan putrinya yang menjadi korban Bear Brook tidak diketahui identitasnya sampai saat ini.